في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah insyaallah kita kembali diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan yang hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu insyaallah sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini kajian kita adalah pembacaan hadis daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita yaitu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita sambung lagi, kita lanjut yang mana di pertemuan atau di bulan kemarin minta maaf kita tidak bisa datang karena kita baru selesai menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillah, jadi baru balik umrah ibu-ibu, tidak bisa berangkat lagi langsung. InsyaAllah yang belum umrah diberikan oleh Allah rezeki untuk umrah, yang sudah umrah insyaAllah bisa umrah lagi, yang belum haji insyaAllah bisa haji, yang sudah haji insyaAllah hajilah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ibu-ibu kajian kita yaitu hadis ke-11 dari bab pertama, bab yang menerangkan tentang ikhlas. Masih pembahasan tentang ikhlas dan tentang niat. Hadis ke-11 diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau ini adalah sepupu atau misan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan Nabi, sepupu Nabi Muhammad. Al-Abbas ayahnya. Jadi ini perawi hadis ini Abdullah bin Abbas. Abbas itu ayahnya saudara dengan ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Dan Abbas ini termasuk salah satu paman Nabi yang disepakati oleh ulama masuk agama Islam. Ini penting ibu-ibu kita tahu tentang keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk
tanda cinta kita kepada Nabi, kita tahu tentang keluarga Nabi. Termasuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita tahu siapa paman Nabi yang masuk Islam, siapa paman Nabi yang tidak masuk Islam. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang kita tanya anak kelas SD kelas 6 misalkan, siapa paman Nabi? Mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Apalagi kalau kita tanya siapa paman Nabi yang Islam, siapa paman Nabi yang tidak Islam, siapa paman Nabi yang ulama khilaf, Islam atau tidak Islam. Ada tiga hal ini. Ada tiga bagian, tiga macam dari paman Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa jawab kita. Tidak bisa jawab, tapi ngakunya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka cinta kita harus dikoreksi lagi. Dan ini termasuk apa? Termasuk agama. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu agama. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, baik dari keluarga Nabi Muhammad atau perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW, itu termasuk agama yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu kepada anak-anak mereka. Al-Imam Ja'far bin Abi Talib, beliau ini adalah seorang tabi'in, cucu dari Nabi besar Muhammad SAW. Ja'far Al-Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainul Abidin, Ja'far as-Sadiq, Ja'far as-Sadiq, putranya Muhammad al-Baqir. Muhammad ini putranya Ali Zainul Abidin. Ali putranya siapa? Ali ini putranya Imam Husain. Husain putranya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ja'far as-Sadiq? Kata Imam Ja'far as-Sadiq, orang tua kami mengajari kami sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti mereka mengajari kami Al-Quran. Sama. Jadi kita dari sekarang, ibu, bapak, kalau kita ngajari anak kita Al-Quran, juga ajari mereka sejarah Nabi Muhammad. Ajari mereka tentang Nabi besar Muhammad. Suruh mereka hafal siapa itu Muhammad bin Abdullah. Suruh ngapali nasab Nabi Muhammad misalnya. Suruh ngapali siapa paman Nabi Muhammad. Suruh ngapali siapa saja putra-putri Nabi Muhammad. Suruh tahu siapa istri-istri Nabi Muhammad. Itu jangan dianggap hal yang sepele. Jangan dianggap seperti dongeng. Nah, itu cuman sejarah, cuman cerita. Nggak penting, tidak. Itu termasuk salah satu syariat. Termasuk salah satu pondasi agar iman kita kuat, kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuman ikut-ikutan, kita nggak kenal Nabi Muhammad, itulah tanda iman seseorang yang kurang kuat. Cepat digoyangkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah paman Nabi yang disepakati oleh ulama sejarah bahwasanya beliau ini masuk Islam. Jadi ada dua paman Nabi yang ulama sepakat, tidak ada khilaf dari ulama hadis, ulama sejarah, semua sepakat dua orang ini paman Nabi Muhammad yang masuk Islam. Yang pertama Hamzah, itu Sayyiduna Hamzah, yang beliau dikuburkan di Gunung Uhud atau dekat Gunung Uhud di Madinah. Kita kalau umroh biasanya ada rute ziarah Gunung Uhud. Nah, pas kita ziarah Gunung Uhud, di situ ada kuburan Sayyiduna Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Abbas ini. Jadi dua orang ini, Hamzah dan Abbas, sepakat ulama mereka paman Nabi yang masuk Islam. Adapun sepakat ulama, bahkan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, paman Nabi yang tidak masuk Islam, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah ancam, Allah udah klaim Abu Lahab ini penghuni neraka. Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW, dan sepakat bahkan Allah yang mengatakan Abu Lahab penghuni neraka. Kemudian yang ketiga yang khilaf ulama, ada yang mengatakan beliau masuk Islam, ada yang mengatakan beliau tidak masuk Islam,
adalah Abu Talib. Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Walaupun ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagian lebih cenderung ke pendapat bahwasannya Abu Talib itu masuk ke agama Islam, tapi tidak mengungkapkan keislamannya. Dia masuk Islam, tapi tidak mengungkapkan keislamannya. Demi apa? Demi kemaslahatan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau dilihat, Abu Talib ini beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab tidak masuk Islam, tingkah lakunya memang tingkah laku orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Dia ganggu Nabi, istrinya juga ganggu Nabi. Bahkan mereka ini tetanggaan dengan Nabi Muhammad. Itu setiap hari kerjaannya meletakkan kotoran onta di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab dan istrinya. Kalau enggak kotoran onta, sampah-sampah, daun-daun, pohon-pohon yang berdurian itu dia ambil, dia letakkan di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Niatnya ganggu Nabi Muhammad. Paman tidak masuk Islam dan jelas tingkah lakunya memusuhi Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Talib memang betul beliau tidak menerangkan, tidak memviralkan keislamannya, tapi tingkah lakunya, amaliyahnya itu adalah tingkah laku orang yang mencintai Nabi Muhammad. Beliau dari Nabi Muhammad mulai dakwah sampai beliau meninggal, Abu Talib meninggal duluan, itu terus membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadikan diri beliau sebagai tameng. Agar apa? Agar Nabi tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin Makkah. Makanya ketika kita baca kitab sejarah di tahun 11 atau 12, tahun 10 atau 11 setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu Abu Talib wafat. Setelah wafatnya Abu Talib, orang musyrik Mekah makin kejam mengganggu Nabi Muhammad SAW. Yang dulunya cuman berani mencaci Nabi, berani lebih dari itu. Yang dulunya cuman berani menyindir Nabi Muhammad, ketika Abu Talib wafat, lebih dari itu mereka berani. Bahkan ada seorang musyrik yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, itu berani meletakkan kotoran onta di atas punggungnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lagi sujud di depan Ka'bah. Ini Nabi Muhammad lagi sholat, Bu. Lagi sholat, sujud depan Ka'bah. Datang ini orang yang bernama Uqbah, mati dalam keadaan kafir ini orang, datang dengan membawa kotoran onta. Itu kotoran onta diletakkan di atas punggung Nabi besar Muhammad SAW. Kotoran onta diletakkan di atas punggung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa bangun. Kenapa? Di atas beliau ada kotoran onta. Sampai datanglah putri beliau Siti Fatimah membersihkannya, baru Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Kapan itu terjadi? Setelah wafatnya Abu Talib. Nah, jadi kata ulama, wabil khusus para guru-guru kita yang kita bersambung sanad kepada mereka, ulama Hijaz, ulama Makkah dan Madinah, dipimpin oleh ulama yang ternama bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau menguatkan Abu Talib, paman Nabi ini masuk Islam, tapi tidak mengungkapkan keislamannya. Agar apa? Agar menjadi tameng untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah kita tahu nih, ada dua paman Nabi yang sepakat ulama mereka masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Ada satu paman Nabi yang sepakat tidak masuk Islam, bahkan Allah yang mengklaim dia penghuni neraka, yaitu Abu Lahab. Ada satu paman Nabi yang ulama khilaf. Khilaf itu berselisih. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam, ada yang mengatakan masuk Islam. Walaupun kita lebih cenderung ke pendapat beliau Abu Talib ini masuk Islam, tapi tidak mengungkapkan keislamannya. 4 paman Nabi. Sisa dari 4 ini tidak ada yang nututi zaman kenabian Nabi Muhammad. Nabi itu punya paman 10. Karena Abdul Muttalib, kakek Nabi, punya anak laki-laki 11. Artinya apa? Paman Nabi 10.
Dari 10 paman Nabi ini, 4 tadi kita sebutkan, yang 6-nya meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi 6 dari paman Nabi itu meninggal sebelum Nabi diutus oleh Allah. 4-nya lagi nututi zaman kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab meninggal dalam keadaan musyrik di kota Mekah. Abu Talib, selisih ulama apakah dia Islam atau tidak, meninggal juga ketika Nabi berada di kota Mekah. Sedangkan yang keduanya yaitu Hamzah dan Abbas itu meninggal. Hamzah meninggal di zaman Nabi ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke kota Madinah. Abbas meninggal setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sejarah tentang paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk tanda cinta kita kepada Nabi, kita mengenal lebih dalam siapa itu sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali kita menganggap itu hal yang sepele, kita menganggap itu seperti dongeng, cerita, karena itu adalah agama. Pondasi agama kita mengetahui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang iman kepada Nabi ditambah kenal dengan Nabi Muhammad, tentu imannya lebih kuat daripada orang yang iman tanpa kenal dengan Nabi Muhammad. Cuma tahu, oh Nabi Muhammad bin Abdullah Nabi akhir zaman, udah iman. Apa yang dikatakan Nabi dia ikuti, tentu beda. Beda rasanya dengan orang yang mengikuti Nabi Muhammad, iman kepada Nabi, dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan dia kenal siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas beliau meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah. Ini istilah ibu, bapak-bapak. Nabi an Rasulillah fima yarwi an rabbihi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, mendengarkan hadis ini dari Nabi. Nabi mendengarkan ucapan hadis ini dari Allah. Itu istilah lain yang mungkin lebih familiar adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi ada 3 wahyu, ada 3 macam wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad. Ada 3 macam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran. Kita tahu Al-Quran. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas, itu lafaz dan maknanya, kalimat dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak ngerubah satu huruf pun. Bahkan tertib suratnya, tertib ayatnya itu juga dari Allah. Kita jangan kira tertib surat itu semaunya sahabat misalkan, tidak. Atau semaunya Nabi Muhammad, tidak. Tertib surat, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, terus sampai surat terakhir An-Nas, itu tertib suratnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertib ayatnya juga begitu. Dari Alhamdulillah ayat pertama sampai ayat terakhir dari Allah. Surat Baqarah Alif Lam Mim sampai ayat terakhir juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua susunan Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak Allah berikan izin atau tidak punya andil sama sekali di dalam penertiban Al-Quran, melainkan Nabi menyampaikannya kepada kita, wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Itu bentuk wahyu atau macam wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu hadis qudsi. Ini hadis qudsi, sering kita dengar hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi?
Hadis qudsi itu bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah lafadznya dari Nabi Muhammad, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dari Allah, Bu. Artinya Allah memberikan wahyu kepada Nabi, maknanya begini. Nabi yang mengarang kalimatnya, karangan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita baca nanti hadis ini, itu kalimatnya bukan dari Allah, tapi karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya, maknanya, mafhumnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hadis qudsi. Sedangkan macam wahyu yang ketiga yaitu hadis biasa. Selain hadis qudsi, makna dan kalimatnya itu murni 100% karangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain hadis qudsi, jadi selain hadis qudsi itu makna dan kalimatnya 100% karangan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada andil dari Allah di situ. Kenapa kita namakan itu wahyu? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Muhammad ini gak mungkin ngomong dari hawa nafsu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ini, kata Allah di dalam Al-Quran, apa yang diucapkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itulah adalah wahyu dariku, kata Allah. Jadi walaupun hadis biasa, kalimat dan maknanya, mafhumnya, maksudnya itu karangan murni Nabi Muhammad, cuman inti-intinya atau kembali-kembalinya itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa ya? Bedanya banyak. Kalau Al-Quran nggak boleh disentuh kecuali ada wudhu. Hadis qudsi, hadis biasa boleh kita pegang tanpa ada wudhu, walaupun kurang adab. Kurang adab kita memegang, menyentuh hadis Nabi Muhammad atau hadis qudsi tanpa ada wudhu. Kalau Al-Quran haram disentuh tanpa ada wudhu. Orang yang dalam keadaan hadas besar, baik dari janabah atau dari haid nifas misalkan, itu nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi hadis qudsi dan hadis Nabi biasa boleh dia baca. Di dalam sholat dianjurkan banyak baca Al-Quran. Boleh tidak baca hadis qudsi, hadis biasa? Tidak boleh. Di sholat khusus hanya untuk membaca Al-Quran. Itu kurang lebih perbedaan 3 macam wahyu yang Allah turunkan untuk Nabi besar Muhammad kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya ini. Jadi modelnya begitu, cara menyebutkannya. Nabi meriwayatkan dari Allah. Ah, itu kita langsung yakin. Oh, kita harus tahu itu namanya hadis qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah. Apa hadisnya? Qal, Allah berkata, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Kata Allah, ini Nabi meriwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencatat semua amal kita, baik amal itu amal baik, amal soleh, atau amal jelek, amal maksiat, itu dicatat oleh Allah. Yang mencatat siapa? Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat. Jadi kita jangan main-main, Bu, Pak, satu kalimat yang kita ucapkan, kata Allah, itu kecuali dicatat. Raqib atid. Dicatat kalimat tadi. Dicatat semua yang kita omongi, dari kita mukallaf, dari kita baligh, dari kita dewasa, itu dicatat sampai kita meninggal. Setelah itu panjang umur, sehat afiat insyaallah, itu semua dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencatat? Ada malaikat, termasuk 10 malaikat yang kita harus hafal namanya. Siapa itu? Raqib atid.
Mereka ditugaskan sama Allah. Allah nggak butuh malaikat untuk mencatat. Allah tidak butuh ada catatan. Ya, Allah kan tidak butuh ada catatan. Cuman ini sistem. Allah ngajari kita bahwasanya segala sesuatu itu butuh sistem. Sesuatu itu butuh kerjasama. Apakah Allah butuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk apa? Menugaskan Jibril, tugasnya nurunkan wahyu. Israel tugasnya cabut nyawa. Mikail tugasnya menurunkan hujan. Israfil tugasnya niup trompet. Mungkar Nakir tugasnya dikubur. Malik tugasnya di neraka. Ridwan tugasnya di surga. Apa Allah butuh? Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Ini termasuk makna atau mafhum dari sifat 20 Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh dengan siapapun. Tapi kenapa Allah menjadikan a'wan, Allah menjadikan makhluk sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagai seperti edukasi dari Allah untuk kita, tarbiyah dari Allah untuk kita, bahwasanya kamu itu tidak bisa ngurus satu hal kalau cuman sendirian. Segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan bareng-bareng, kerjasama. Harus ada sistem, apapun itu. Ada orang kades, butuh sekretaris, butuh ini, butuh tim ini, tim itu, butuh. Naik lagi bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua butuh anggota untuk apa? Untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu kita ambil hukum atau hikmah seperti itu? Dari malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas nyatet. Padahal Allah tahu malaikat ini nggak nyatet, misalkan malaikat ini nggak nyatet, walaupun itu mustahil, karena malaikat itu pasti melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama nggak nyatet, Allah tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu semua. Bahkan yang belum, kalau malaikat ini dia mencatat yang kita ucapkan. Kalau Allah tahu yang belum, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Allah lirikan mata saja, niatnya apa Allah tahu. Lirikan mata. Kalau kita ngelirik, niatnya apa itu Allah tahu. Orang lain mungkin nggak tahu. Pakai kacamata hitam biar nggak kelihatan, misalkan ngelirik mana-mana, nakal matanya. Itu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada kalian, artinya apa yang kita lintas dalam hati kita, itu juga Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa di ayat lain. Allah tahu rahasia, asir, rahasia itu yang kita rahasiakan dengan satu orang, atau yang tidak kita sebutkan kepada siapapun, kita pendam rahasia itu dalam hati kita, itu Allah tahu. Tapi kenapa Allah menjadikan malaikat tugasnya ini tadi, tarbiyah, edukasi untuk kita, bahwasanya segala hal itu butuh dengan namanya kerjasama. Gak usah jauh-jauh, bapak ibu, suami istri untuk mendidik anak butuh kerjasama. Tidak bisa bapak saja yang mendidik anaknya, karena bapak nanti ke kebun. Kalau bapak ke kebun, siapa yang didik anaknya? Di situ harus kerjasama. At-ta'awun bil birri wat taqwa. Istri kerjasama dengan suaminya untuk mendidik anak-anaknya. Itu perlu kerjasama. Dari mana kita pelajari itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, Allah mencatat semua amal baik dan amal jelek. Siapa yang mencatat ini? Dua malaikat yang bernama Raqib Atid. Ulama khilaf, apakah ini malaikat satu namanya Raqib dan satunya lagi namanya Atid, atau yang di kanan namanya Raqib Atid, yang di kiri namanya Raqib Atid? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang di kanan namanya Raqib, yang di kiri namanya Atid. Ada sebagian ulama lagi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan tidak. Yang di kanan Raqib Atid, yang di kiri namanya Raqib Atid. Jadi itu satu nama.
Sebagian ulama mengatakan raqib atid itu satu nama, bukan dua nama. Untuk satu nama, untuk satu malaikat. Di kanan raqib atid, di kiri raqib atid. Tapi pendapat yang lebih banyak dicenderungi oleh ulama, yang lebih muktamad tidak. Itu untuk dua nama. Yang di kanan namanya raqib, yang di kiri namanya atid. Dan yang di kanan itu bosnya. Bosnya itu yang di kanan. Ketuanya di kanan, yang di kiri itu wakilnya. Makanya nanti ketika ada orang yang melakukan maksiat, yang di kiri mau nulis dilarang sama yang kanan, nanti dulu. Ini termasuk rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Bani Adam dari umat Nabi Muhammad melakukan satu dosa, itu mau dicatat sama malaikat atid yang di kiri, sama raqib ditahan. Nanti dulu, tunggu 6 jam. Itu ada riwayatnya, hadis. Tunggu 6 jam. Kalau dari maksiatnya ke 6 jam, ke waktu 6 jam ke depan, dia bertaubat kepada Allah, maka jangan kau catat amal maksiat itu. Tidak dicatat. Tapi kalau dalam lebih dari 6 jam, dia tidak bertaubat kepada Allah, baru dicatat satu amal maksiat. Nah, jadi yang di kanan ini ketua, yang di kiri wakil, itu kata ulama. Tapi kalau umat Nabi Muhammad beramal baik, langsung dicatat sama si raqib, dicatat sama raqib. Itulah catatan nanti yang insya Allah akan kita terima di hari akhir. Ada pembagian buku amal, amal. Yang ngambil buku amalnya dengan tangan kanan, maka itu adalah ashabul yamin yang akan masuk surga. Yang ngambil pakai tangan kiri, bahkan diriwayatkan ngambilnya itu pakai dari belakang, tidak bisa ke depan, gini ngambilnya. Itu na'udzubillah min ashabil shimal. Artinya dari golongan kiri, golongan neraka, na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk yang ngambil dengan tangan kanan sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mencatat. Di sini kata Allah, makanya hati-hati. Faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang ham itu punya niat. Ini kan kita pembahasannya niat. Punya niat untuk melakukan satu amalan baik. Falam ya'malha, kemudian tidak dia amalkan. Jadi baru niat. Tapi sudah ham itu Bu, kata ulama, Pak, alham artinya niatnya itu udah kuat. Sudah kuat dengan artian begini. Udah niat bukan cuman sambil tiduran di rumah, aku niat pengen majlis taklim. Itu bukan niat namanya. Niat itu misalkan sudah sudah siap-siap, udah cari tahu. Misalkan dengar azan pengen ke masjid, udah siap-siap wudu. Tahu-taunya ada halangan. Apapun halangannya, sehingga dia tidak bisa melakukan amal ibadah yang dia niatkan, itu jangan sedih. Kenapa? Kata Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka akan dicatat oleh malaikat raqib sebagai satu amalan baik sempurna, tidak dikurangi. Dia udah niat untuk beramal baik, tapi tahu-tahu ada halangan sehingga tidak bisa dia amalkan itu yang dia niatkan, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Allah sebutkan di sini hasanatan kamilatan, artinya sempurna. Dia kan cuma niat, nggak jadi beramal, 70% pahalanya tidak. 100% diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat tadi. Di sini. Ini pentingnya niat. Sekali lagi kita kembali ke bab kita. Ini pentingnya niat. Jadi kalau kita niat yang betul, maka umpama ada halangan, kita tidak bisa melaksanakannya, ditulis pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Umpama dia niat, kemudian dia punya kesempatan melaksanakannya, dikerjakan itu yang dia niatkan dari amal baik, maka Allah tulis 10 pahala.
10 pahala. Insyaallah kita hadir majlis taklim itu dapat 10 pahala. Kita satu amalan, duduk di sini hadir majlis taklim itu satu amalan, satu ibadah. Tapi pahalanya dapat 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Umpama dari saudara kita, saudari kita, ada yang niat tapi nggak bisa datang, ada halangan, udah pengen hadir, dapat satu pahala. Padahal cuma niat, artinya kepengen hadir, tapi nggak bisa hadir, ada halangan, dapat satu pahala. Yang bisa hadir dapat 10 pahala. Ila sab'i mi'ati di'fin. Kata Allah, bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 lipat ganda. Pahala satu tadi itu bisa Allah lipatkan jadi 10. Kemudian dari 10 Allah bisa lipat gandakan jadi 700, dari 700 bisa Allah lipat gandakan lagi lebih tak terhitung. Apa yang bisa membedakan atau menjadikan lipatan ganda tadi makin banyak? Yaitu niat kita. Jadi semakin ikhlas niat kita, semakin tulus niat kita, semakin banyak niat kita ketika melakukan satu amalan ibadah, itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Satu ibadah pahalanya 700. Ini luar biasa. Satu ibadah pahalanya 700. 700 pahala kita dapatkan dari Allah cuman melakukan satu amalan ibadah. Nah, ini termasuk kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nah, kemudian kata Allah, kalau ada yang niat kepengen melakukan satu maksiat, bukan ibadah ini, maksiat. Ya, niat dia pengen maksiat. Falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi lakukan itu maksiat. Tapi tidak jadi dilakukannya itu dalam hadis lain disebutkan karena Allah. Ya, bukan karena udah pengen maksiat, udah siap-siap, udah rapi, hujan. Tidak jadi maksiat. Nah, itu tetap itu bahkan kata ulama tetap dapat dosa. Karena kalau tidak hujan akan dia lakukan itu maksiat. Ini tidak, dia udah siap misalkan rapi, pengen maksiat. Tiba-tiba melihat satu ayat atau mendengar ceramah nggak jadi maksiat, berubah, ditinggalkan itu maksiat, belum dia lakukan, baru niat mau maksiat, kemudian dia tinggalkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, itu orang kata Allah dapat satu pahala. Membatalkan niat maksiat. Tapi jangan bapak-bapak ibu-ibu, oh kalau gitu enak Habib, aku niat maksiat aku batalkan, jangan. Nanti akhirnya kebablasan akhirnya. Dah taunya dilakukan, jangan. Niat mau meninggalkan sholat subuh, tapi nanti aku bangun, jangan. Niat ngamalkan sholat subuh, bangun 10 pahala, bisa sampai 700. Kalau ini kan cuma satu. Nah, jadi ini kabar gembira dari Allah untuk orang yang ahli maksiat. Ketika mereka meninggalkan maksiat mereka dapat pahala. Jadi ibu-ibu, meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Makanya ulama mengatakan, para masyayikh, para guru mengajarkan kita, di setiap pagi itu kita niat. Setiap pagi kita niat. Nah, ini ucapkan tiap pagi, misalkan habis sholat subuh, misalkan aku niat hari ini melaksanakan semua kewajiban Allah, dan aku niat hari ini meninggalkan semua kemaksiatan kepada Allah. Nah, berarti semua yang diharamkan oleh Allah itu kita dapat pahala meninggalkannya. Berzina, mencuri, mabuk, zolim, makan haram, itu semua dapat pahala. Tapi kalau kita tidak niatkan, tidak dapat pahala kita. Jadi kalau setiap pagi kita niat, aku niat melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, dan aku niat meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, maka hitunglah ada berapa maksiat, itu kita dapat pahala semua. Dari meninggalkan maksiat-maksiat yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk dan hanya ada pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang
yang niat untuk melakukan maksiat, kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan umpama ada orang yang niat untuk melakukan maksiat, fa'amilaha, dia lakukan itu maksiat, keterusan, kebablasan, dia niat kemudian dia lakukan, ditulis sama Allah satu maksiat, satu dosa, enggak sampai 10 dosa. Tadi kalau amal ibadah, satu amalan ibadah 10 pahala, langsung 10 pahala. Dari 10 pahala bisa Allah lipat gandakan sampai lebih dari 700 lipatan ganda. Tergantung niat, tergantung tujuan dari amalan tersebut. Tapi maksiat yang kita lakukan, maksiat, niat, jatuh ke perbuatan maksiat, dan dalam riwayat hadis tadi disebutkan ditunggu sama Allah selama 6 jam. Taubat atau tidak? Kalau taubat, Allah tidak tulis itu maksiat. Tapi kalau tidak taubat, Allah tulis di catatan amal kita satu maksiat. Setelah itu taubat, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Rahim, Rahman, kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Jadi satu maksiat, satu dosa, satu hukuman. Sebelum 6 jam taubat, di riwayat hadis lain tidak dicatat sama Allah, artinya bukunya kosong. Tapi setelah 6 jam tidak bertaubat ditulis. Kemudian kelak hari dia taubat selagi sebelum ruhnya lepas dari anggota tubuhnya, dari seluruh tubuhnya, belum sampai sini, gorgoroh, belum sampai halkum. Ketika dicabut nyawanya, ruhnya belum sampai ke sini, itu taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, siapa yang nggak kenal Fir'aun? Kan begitu. Semua kenal Fir'aun. Itu ketika diazab sama Allah, ditenggelamkan bersama pasukannya, sempat bertaubat kepada Allah. Tapi ruhnya udah lewat sini, bukan waktunya untuk bertaubat. Ya loh. Orang yang zalim pas tenggelam, taubatnya itu Fir'aun kapan? Pas tenggelam. Ketika dia melihat Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa bersama Bani Israel melewati lautan, itu Fir'aun ngelihat, kan dia ngejar dari belakang, belum taubat dia, padahal udah melihat mukjizat yang begitu luar biasa. Lautan dibelah, sampai disifatkan oleh Allah kataudil azim. Allah sifatkan lautan yang dibelah oleh Nabi Musa itu bagaikan gunung. Jadi kanan kiri itu seperti gunung, bukan gunung tanah, gunung batu, gunung laut ini, gunung air. Saking dalamnya laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Siapa yang tahu kedalaman laut? Lihatlah ulama-ulama yang sekarang teknologi makin maju, tidak tahu kedalaman laut itu berapa. Mereka ketika ngetes, pakai ilmuwan, pakai alat canggih, tidak bisa sampai ke dasar laut yang paling dalam karena saking gelapnya. Itu sama Nabi Musa dibelah pakai tongkat. Idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kataudil azim. Kata Allah, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Tongkat Nabi Musa paling 2 meter, kan begitu. Allah suruh pukul laut, dipukul sama Nabi Musa. Ini hanya asbab, untuk sebab saja. Dipukul sama Nabi Musa, belah. Ini Fir'aun lihat. Nabi Musa lewat, diikuti oleh Fir'aun. Bayangkan, udah melihat mukjizat yang begitu luar biasanya, masih tidak iman. Nabi Musa berhasil ke tepi sebelahnya, Fir'aun masih di tengah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru di situ mau taubat. Dan taubatnya itu kata ulama di Al-Qur'an disebutkan kalimatnya. Kata Fir'aun, aku iman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Taubatnya pun bohong begitu. Gak sanggup untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fir'aun nggak mengucapkan aku iman kepada Allah, tidak. Aku iman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel di Al-Quran di surat Yunus. Kata Fir'aun, aku iman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia nggak bisa mengucapkan nama Allah. Saking apa kata ulama itu tanda taubatnya nggak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya tadi ruhnya udah melewati tenggorokannya, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebelum roh sampai ke tenggorokan, sebesar apapun dosa kita, selain satu dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah, yaitu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah. Al-isyraku billah itu satu perbuatan dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah. Artinya kalau mau diampuni oleh Allah, masuk Islam dulu, baru semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di bab berikutnya akan kita kaji bab taubah. Nah, jadi setelah babul ikhlas, setelah bab niat, bab pertama, bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah akan kita dengar hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan taubat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan